Nah, semenjak saya masuk ke proyek kebangunan itu, saya lihat sekitar saya. Oh, ini orang tua, anak muda pada kerja seperti ini. Terus saya masih muda sekarang ini. Apa sampai selamanya saya masih kerja kasar seperti ini terus sampai tua, sampai saya punya anak cucu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di salah satu kampus di Kota Padang yang bernama Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Ini lokasinya di Kelurahan Air Pacah, Gus. Iya, Air Pacah, Pak, Kota Tengah. Ya, Air Pacah, Kota Tengah. Jadi pada video kali ini saya menemui seorang mahasiswa yang dimana dia untuk kuliah itu dia harus bekerja dulu. Jadi ini kontennya adalah tentang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Jadi intinya tidak ada alasan untuk tidak kuliah meskipun dari keluarga kurang mampu dan lain sebagainya. Jadi bisa dicarikan solusinya itu ya dengan sambil bekerja. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan adik kita ini. Jadi kita sudah bersama adik kita ini. Mungkin adik kita ini bisa memperkenalkan dirinya terlebih dulu dan berasal dari mana. Oke, perkenalkan, nama saya Gustinus Laia dari Nias Selatan dan tinggal di Padang ini sejak 2017. Jadi nama adik kita ini Gustinus. Yang ingin kita tanyakan itu kenapa kok harus ke Padang? Pada awalnya itu sejarahnya ke sini kenapa gitu? Apakah untuk mencari kerja atau memang ada tujuan untuk kuliah dan lain-lain? Oke, terima kasih. Perjalanannya seperti ini. Saya dulu tamat SMK tahun 2015-16, berarti tahun 2016 saya tamat SMK. Terus saya ini seorang anak yang orang tuanya kurang mampu, ayah udah nggak ada, ibu masih ada gitu. Semenjak saya sekolah dari SMP sampai SMA itu saya biaya sendiri dengan kerja sama orang, tapi ngisi waktu untuk sekolah juga. Karena saya niat niat untuk kuliah, saya tamat SMK 2016. Saya nganggur 1 tahun ke 2 tahun lah, ada 2017, 2016, 17, 2018 langsung ke Padang. Pertama kali dari Nias itu saya nggak langsung ke Padang. Pertama saya ke Medan dulu. Ke Medan itu untuk nyari kerja, pertamanya nyari kerja. Karena udah sebulan di Medan, saya nggak betah karena nggak ada kerjaan. Sementara dalam hati ada niat kuliah. Ya, setelah itu saya ke Padang kerja di proyek nebeng sama kawan sambil kerja di proyek.
setelah jalan di proyek sekitar 1 tahunan ke 1,5 tahun, saya ada niat untuk sekolah, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Sementara saya surat-suratnya pertama kali nggak punya. Nah, karena saya juga punya tekad yang kuat, maka saya berdoa terus, ya Tuhan gimana caranya saya supaya bisa kuliah gitu ya. Nah, karena mungkin doanya juga terkabulkan, saya dapatlah itu informasi dari medsos atau dari Facebook. Saya langsung lihat linknya Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat kan. Nah, setelah saya dapat, saya lihat oh ini benar apa tidak kan gitu. Terus saya mendaftar online dulu, saya mendaftar secara online. Setelah mendaftar kan, saya sebulan nunggak dulu, tidak langsung ke kampusnya. Saya kirain bohong gitu kan. Ternyata UNU ini benar-benar ada di Universitas UNU ini benar-benar ada di Padang gitu. Nah, setelah itu saya dipanggil di kampus. Nah, dari situlah saya mulai mendaftar secara offline langsung ke kampusnya. Nah, saya mengisi waktu kuliah itu dengan bekerja. Saya sama sekali tidak menyusahkan orang tua, meminta biaya sama orang tua, karena dalam tekad saya orang lain itu berhasil karena orang tua itu wajar, tapi kalau kita berhasil tanpa menyusahkan orang tua itu luar biasa buat saya gitu. Nah, saya ngisi waktu untuk kuliah, ngisi waktu untuk bekerja juga. Saya juga bekerja di proyek. Proyek itu sistemnya kontraktor juga. Gimana saya membagi waktu bisa kuliah, bisa kerja. Ini mungkin Agus bisa ceritakan kerja di proyek itu posisinya seperti apa, pekerjaannya itu seperti apa gitu. Oke, kalau di proyek itu pertama awal-awal saya jadi kenet dulu, bantu-bantu ngangkatin semen, ngangkatin bata, terus Buruh kasar. ya buruh kasar lah namanya kan, gali-gali parit, ya ngaduk semen gitu pakai angkong ya. Terus angkot ya, yang gerobak itu pakai gerobak gitu. Masa pakai angkot? Gitu. Terus ngangkatin semen. Ya, itulah beberapa kerjaan waktu awal-awal kerja di proyek itu. Itu kira-kira untuk pekerjaan seperti itu dulu cara mendapatkan pekerjaannya gimana, Gus? Kalau awal dulu ada kawan yang dari Nias. Kebetulan itu tidak jauh dekat rumah sama saya, dan dia di Padang. Nah, setelah dia di Padang, saya konfirmasi, saya telepon dia kan, kawan di mana sekarang? Katanya saya di Padang. Terus saya kerja di proyek. Nah, dari situ saya mulai ikut sama dia gitu, Pak. Oh, berarti informasi pekerjaan yang dapat dari teman berarti ya? Iya, dari teman. Nah, kira-kira gajinya kalau untuk pekerjaan seperti itu berapa? Kalau untuk awal saya digaji 70 ke 75 dari per hari ya. Per hari itu tidak termasuk makan, tidak termasuk tempat. Gaji bersih. Gaji bersihnya 75 gitu, Pak. 70. Nah, keinginan muncul keinginan untuk kuliah ini, apakah pada waktu bekerja itu masih ada keinginan untuk kuliah, atau memang pada waktu itu keinginan untuk kuliahnya udah mulai hilang atau putus asa atau bagaimana, Gus? Kalau awal-awal saya udah sempat putus asa sih, ya ngapain kuliah lagi, toh juga saya dapat uang kan gitu, karena pemikiran masih belum luas lagi. Nah, semenjak saya masuk ke proyek kebangunan itu, saya lihat sekitar saya, oh ini orang tua, anak muda pada kerja seperti ini. Terus saya masih muda sekarang ini, apa sampai selamanya saya masih kerja kasar seperti ini terus sampai tua, sampai saya punya anak cucu gitu. Nah, makanya saya harus merubah mindset, pola pikir, gimana caranya supaya saya keluar dari sini gitu ya, keluar dari proyek ini, dan kedepannya bisa berhasil dan mencari uang itu tidak pakai tenaga lagi gitu. Nah, jadi ini kan agak unik ya, pola pikirnya ada buruh kasar, tetapi keinginan untuk kuliahnya itu masih sangat tinggi. Kira-kira teman-teman Agus yang lain gimana? Apakah memang juga seperti itu cara berpikirnya, atau hanya Agus sendiri yang memang sampai sekarang ini malah bisa sampai kuliah? Ya, waktu saya
sharing-sharing sama kawan-kawan semenjak saya terjun ke dunia pendidikan atau kuliah. Setelah saya masuk kuliah, saya bilang sama kawan-kawan, ikutlah sama saya, kita kuliah lah, kita rubah lagi, jangan bekerja terus. Tapi kebanyakan jawaban dari kawan-kawan itu mengatakan saya nggak mampu. Itu masalahnya yang pertama. Yang Tidak kedua, mampu secara ekonomi, secara pengetahuan. pengetahuan lah gitu. Ada yang ekonominya nggak mencukupin. Terus ada juga jawabannya gini, saya nggak hobi kuliah gitu, saya lebih hobi kerja. Sama aja katanya, kuliah sama kerja itu sama, ujung-ujungnya nyari uang. Itu jawabannya, Pak. Berarti yang memang waktu itu ingin kuliah berarti Agus sendiri ya dari antara teman-teman itu. Ya, uniknya memang benar, dari teman-teman saya itu hanya saya yang kuliah di antara 200 orang bekerja sebagai buruh bangunan. Itu hanya saya yang bisa kuliah di antara mereka itu. Nah, ini kan mungkin teman-teman yang menonton video ini bisa membayangkan ya, buruh kasar yang bekerja di pabrik-pabrik itu, dan anak-anak muda yang banyak bekerja juga di sana itu masih ada keinginan untuk kuliah seperti yang dialami oleh Agus. Dan juga tadi kita udah dengar bahwa sebagian malah mengatakan tidak perlu lagi kuliah, apalagi karena sudah menghasilkan uang ya, Agus ya. Nah, jadi tepatnya mendaftar kuliah ini apakah pada saat masih sedang bekerja atau sudah berhenti bekerja di situ? Mendaftar kuliah udah mulai kerja pas bekerja, Pak. Pas bekerja pertama sekali saya mendaftar itu kan lagi kerja juga kan. Nah, itu Dapat dari jalurnya dapat dari Facebook ya. Terus mendaftar, tapi saya punya uang sekitar 500 dulu, 500.000. Saya cukuplah untuk bisa kuliah. Itu dalam hati saya, cukuplah untuk bisa kuliah, yang penting mendaftar aja dulu. Kalau masalah keuangan bisalah nantinya di ansur-ansur atau sambil bekerja gitu. Yang penting tekadnya itu kuat sekali untuk kuliah, karena harus keluar dari proyek itu, harus nggak mau jadi terus, seperti itu terus gitu. Nah, pas kuliah itu, bekerja, saya sambil kerja terus saya mendaftar kuliah. Pertama-tama bosnya itu orang Sunda, Pak, orang Sunda. Saya bilang saya dekat sama dia, Pak, gimana Pak, saya mau kuliah ini, sementara waktu saya tidak cukup untuk bekerja. Tapi orangnya itu sangat ngerti sekali. Oke, dia memberikan semangat sama saya kan, udah bagus itu, kamu harus kuliah. Terus sistem kuliah kamu gimana, apa setiap hari apa gimana. Nah, syukurlah saya dapat UNU ini. Saya diberikan jadwal kuliah itu hanya 2-3 kali seminggu, yang lebih fleksibel, yang malahan kalau kita lebih semangat lagi mungkin kita bisa 2 kali seminggu bisa ya. Semenjak saya jalankan bisa kalau kita punya semangat. 2 kali seminggu itu kita kuliah hari Jumat Sabtu. Dari hari Jumat Sabtu saya kuliah. Kalau hari Senin sampai hari Kamis saya kerja. Gitu saya membagi waktu itu. Berarti bisa dibilang juga bahwa kampus UNU sangat cocok juga kalau bagi mahasiswa yang mau kerja sambil kuliah ya. Kuliah, betul, Pak. Jadi waktu itu pendaftarannya berapa, Gus, nominal uangnya, Gus? Nominal uangnya kalau pertama alma mater 500.000, pendaftaran 100.000, uang kuliah 375.000 gitu. Semester atau per berapa? Per bulan ya? Iya, per bulan. Tapi kalau per semesternya, kalau saya pribadi itu 2 juta satu semester. Udah bisa kuliah di UNU Sumbar. Nah, jadi kira-kira apa yang Agus lihat ini dengan kuliah ini, ya kan teman-teman tadi bilang kan kita udah menghasilkan uang ini. Betul. Nah, selain tadi juga dibilang tidak mau begitu terus ya. Jadi dengan kuliah ini kira-kira apa yang bisa Gus capai dengan Gus Inus kuliah ini kira-kira? Maksudnya setelah kuliah apa gimana, Pak? Ya, apa yang ingin Gus capai dengan berkuliah ini? Apakah setelah kuliah atau dengan proses kuliah ini juga boleh? Oh ya, kalau saya pribadi dengan sambil kuliah ini, semoga itu pertama wawasannya kan bertambah, terus pergaulannya juga nggak mentok situ, tetap kita bergaul sama orang-orang yang sudah sukses, yang sudah berhasil kan.
Nah, istilahnya dengan kuliah ini, walaupun tapi pertama-tama saya punya cita-cita kan itu supaya jadi dosen juga, karena dosen sama guru gitu cita-citanya gitu. Saya nggak ada cita-cita untuk kerja di proyek, cuman untuk mencapai jadi dosen itu gimana caranya kan? Nanti kuliah dulu gitu, kuliah dulu. Nah, di samping itu juga kita ngisi waktu dengan bekerja. Nah, jadi intinya pertama untuk nambah pengetahuan, dan yang kedua juga ada keinginan untuk jadi dosen dan atau guru juga ya Gus. Gitu, ya. Nah, jadi sekarang sudah semester berapa Gus? Syukur saya udah semester 4 sekarang, dan itu karena semangat terus ya, karena semangat saya yang membuat saya untuk kuliah, makanya sampai semester 4 walaupun di perjalanan di dalam hati kadang-kadang ada rasa mengeluh, tapi ya karena semangat ya tetap bisa lah Pak gitu. Berarti kalau sudah semester 4 ini apakah Gus masih bekerja sebagai buruh kasar atau sudah berhenti atau bagaimana? Saya berhenti sampai semester 3 kemarin, saya berhenti sebagai buruh kasar karena saya nggak sanggup lagi ya ngangkatin semen, abu semen lah Pak gitu, tau lah gitu, nggak kuat lagi. Makanya saya berhenti nyari kerjaan lain, dan sekarang udah terjun ke itu jual galon depot air ya. Tapi itu nggak lama, hanya seminggu sampai 2 minggu udah nggak tahan juga. Makanya sekarang saya lebih ke organisasi gitu. Jadi bentuk pekerjaan yang sekarang Gus jalani ini seperti apa ya? Kalau sekarang ini organisasinya itu CV penyelenggara seminar internasional, yang itu yang namanya sekarang di Padang ini MCI ya, singkatannya MCI, Minang Kreatif Indonesia. Nah, itulah sekarang kerjanya untuk membantu kawan-kawan yang membutuhkan sertifikat seminar. Nah, kami menyelenggarakan seminar gitu. Nah, itu kalau untuk gaji bisa nggak menopang untuk biaya kuliah Gus? Kalau untuk gaji bisa kalau kita semangat ya. Kalau saya pribadi kadang-kadang bisa menghandle kuliah sama tempat kos saya sendiri, bisa untuk makan lah gitu kan, walaupun tidak semuanya ya namanya juga pas-pasan Pak, ada dan tidak ada gitu, tapi untuk membantu bisa lah Pak gitu. Nah, berarti ada pekerjaan lain juga mungkin, atau serabutan atau apa, berarti tidak bisa cuman dengan satu pekerjaan Gus untuk membiayai kuliah itu ya? Betul, banyak sekali pekerjaan lain yang harus dikerjakan ya. Targetnya dulu ya kita harus bekerja. Kalau masalah uang ya mungkin ya dari hasil apa yang kita kerjakan nanti ya setidaknya adalah sedikit-sedikit, seperti walaupun serabutan, seperti bantu-bantu teman yang punya studio gitu kan, membantu untuk fotografer di mana contohnya ada job wedding kan di situ. Nah, dari situ nanti adalah ada setidaknya 100.000, 50.000, yang penting ada dapat sedikit lah gitu. Berarti ada juga ini relasi sangat membantu bagi Gus untuk mencari pekerjaan ini. Jadi seberapa membantu kira-kira relasi itu Gus? Kalau masalah relasi atau teman itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Semenjak saya mulai nganggur, pertama sih saya nganggur 1 bulan Setelah berhenti di proyek itu, saya nganggur 1 bulan. Terus susah sekali memang harus nyari kerjaan kemana. Tahu-tahu saya connect sama kawan, ini ada kerjaan. Pertama saya ditawarin di depot air galon, saya kerja seminggu situ, tapi ujung-ujungnya juga masih belum bisa sesuai, belum cocok ya. Saya kerja teman itu juga berusaha mencari kerjaan buat saya gitu, berusaha mencari kerjaan. Nah, saya juga sempat terjun ke tempat itu peternakan lele gitu. Setelah itu banyak saya itu sempat kerja di situ, bagaimana cara pakan lele, terus membibit, udah sempat saya kerja di situ. Tapi walaupun tidak lama, tapi ada pengalaman sedikit gitu Pak. Nah, jadi yang bisa kita lihat atau kita pelajari dari usaha Agustinus ini, ya semangatnya sangat tinggi. Coba banyak hal, yang penting ya halal Gus ya. Yang penting tidak maling dan lain sebagainya. Betapa gigihnya dia berusaha ya, bekerja sana sini, serabutan, kerja ini kerja itu untuk
menopangnya untuk kuliah itu. Kira-kira kalau ada teman-teman yang kondisinya sama kayak Agus ini, apa kira-kira motivasi yang bisa kita berikan, Gus? Dari saya itu beberapa motivasi atau trik lah. Pertama dulu trik supaya bisa kuliah itu ya harus ada semangat dulu ya, harus ada semangat. Dari semangat. Kedua kita harus nyari kerjaan juga. Jangan hanya semangat tanpa kerja ya bohong juga gitu. Uang bisa datang dari langit ya, Gus? ya nggak mungkin uang datang sendiri ya. Berarti kita harus ada semangat, kita harus bekerja. Terus ya apa aja yang bisa dikerjakan kita harus kerjakan sepanjang itu halal gitu. Yang ketiga apa kira-kira, Gus? Yang ketiga ya kita juga harus Kuliahnya harus semangat gitu. kuliahnya harus semangat, terus kita tetap berdoa juga, labora bekerja dan berdoa juga gitu. Jadi tidak bisa juga dilepaskan dari doa ya, Gus. Iya betul. Nah, kemudian yang terakhir mungkin kalau teman-teman yang mau berinteraksi dengan Gustinus atau juga memiliki pengalaman yang sama atau mau tanya-tanya juga bagaimana cari kerja kah, bagaimana untuk masuk ke mencari kampus yang tepat juga, mungkin juga karena Gustinus juga sudah memiliki beberapa pengalaman. Ini untuk menghubungi Gustinus, apa media sosialnya apa, Gus? Kalau untuk berinteraksi sama saya bisa melalui medsos seperti Facebook namanya Gustinus Laia, Instagram @Gustinus Laia, terus YouTube-nya juga ada Gustinus Laia, sama semuanya Gustinus Laia. Jadi kalau teman-teman yang mau berbagi pengalaman, berbagi informasi dan untuk melihat aktivitas Gustinus bagaimana sih, mungkin Gustinus juga membagikan di sana bagaimana proses dia, pengalaman dia kuliah sambil kerja juga, mungkin aktivitas pekerjaannya. Nah, jadi bagi teman-teman yang kondisinya sama ya jangan berhenti hanya pada niat ya, Gus ya. Tetapi harus berusaha, harus cari cara untuk mengeksekusi niat dan keinginan untuk kuliah itu ya, Gus ya. Yang penting sebenarnya bisa ya, Gus, meskipun guru, tapi ya tentu harus punya ijazah SMA dulu ya. Atau minimal ijazah C ya, paket C lah ya, diusahakan untuk kuliah. Kalau masalah ekonomi setelah tamat SMA atau SMK atau sederajat itu nggak pernah mempengaruhi. Yang penting kita semangat dan nyari kerja aja gitu kan. Dan semangat kuliah jangan juga karena nanti kita udah memulai tahu-tahu di tengah jalan juga putus ya percuma. Yang penting kita semangat dari dalam dulu gitu. Yang penting setelah punya niat, punya kerja, dan carilah informasi, relasi ya, Gus ya. Cari informasi di mana kampus yang kira-kira cocok untuk sambil bekerja gitu. Ya kalau bekerjanya setiap hari ya carilah kampus yang mungkin bisa kuliahnya 2 kali seminggu, atau yang mungkin kuliahnya pagi kerjanya sore gitu ya. Atau cari kerja malam juga bisa juga ya, Gus ya. Bisa. Kuliah siang, malamnya kerja gitu. Seperti di kafe-kafe itu kan ada, seperti di Shift ya. Ada juga di situ di jualan Ampera itu kan PC lele itu kan bisa malam kan bekerja, siang bisa kuliah gitu. Yang penting jangan gengsi. Ya, Gengsi ya, Gus ya. Ya jangan malu pula misalnya di tukang parkir atau yang lain-lain ya. Yang penting uangnya itu kita ndak nyuri ya, Gus ya. Uangnya halal gitu ya. Kita bekerja dengan baik gitu ya. Nah, jadi itu edukasi yang kita dapatkan dari pengalaman Gustinus ini adalah bahwa banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mencapai cita-cita atau mimpi itu. Ya, salah satunya mimpi kuliah itu bisa dicapai dengan bekerja apapun ya, yang penting halal tadi. Banyak usaha lah ya, Gus. Jangan berhenti gagal di pekerjaannya satu, jangan berhenti di sana, cari lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain yang menyokong gitu ya. Dan juga kalau sudah bisa kuliah ya harus semangat gitu ya. Jadi jangan lupa like, share, dan komen channel ini Naluri Edukasi supaya saya tetap bisa tetap lebih semangat lah intinya untuk memberikan informasi atau pengalaman-pengalaman ya dari orang-orang secara real gitu. Pengalaman-pengalaman yang menginspirasi, bukan pengalaman-pengalaman yang direkayasa atau fake gitu. Dan kita akan mendengarkan langsung pengalaman tersebut dari orang yang bersangkutan. Jadi saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Terkambang Jadi Guru.